Bab 244. Aku tidak akan memaksamu. Dia tahu dirinya hamil. Akankah dia ragu bahwa anak itu terkait dengannya? Atau akankah kejadian ini mengingatkannya pada malam hujan sebelumnya? Melihat wajahnya menjadi pucat dalam sekejap, Davin Ye sedikit mengernyit, suaranya sedikit lebih rendah. Apakah kamu tidak tahu ini? Claire Sen menggelengkan kepalanya dan melangkah mundur tanpa sadar. Tangan Davin Ye yang setengah terentang berhenti di udara seperti ini. Setelah beberapa saat, dia mengerutkan bibirnya dan berkata, "Apakah itu Colden?" Sebelum dia bisa menjawab, Davin Ye berkata lagi, "Tidak, Colden duduk di kursi roda, dia tidak bisa melakukan hal semacam ini." Lalu, matanya agak tajam, jatuh pada wajahnya. "Bukan siapa-siapa," Claire Sen membalas dengan keras sebelum dia berbicara. Wajah Davin Ye tidak bisa dimengerti, Claire. Claire Sen menyusut ke sudut dan memeluk lututnya, menatap Davin Ye dengan mata waspada. "Ini tidak ada hubungannya denganmu." Matanya waspada seolah-olah dia sedang berjaga-jaga terhadap pencuri, yang membuat hati Davin Ye sedikit dingin. Dia mengerutkan kening dan menatapnya. "Kamu sangat membenciku." Mendengar ini, hati Claire Sen menghela nafas beberapa saat. Sebelum dia bisa bereaksi, Davin Ye melangkah maju dan menggenggam pergelangan tangannya dengan kuat. "Kenapa? Apa yang aku lakukan untuk menyakitimu? Kamu ingin membenciku seperti ini? Sejak kamu memasuki kediaman Ye, aku selalu memperlakukanmu dengan baik, bahkan..." Claire Sen ingin menarik tangannya kembali, tetapi jangan melihat penampilan Davin Ye yang seperti batu giok yang biasa. Kekuatannya tidak tertutupi. Dia mengikat pergelangan tangannya dengan erat. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa melarikan diri. Bahkan apa? "Davin Ye, lepaskan tanganku. Bahkan aku memberimu hatiku." Davin Ye menatapnya dengan mata berat, ekspresinya menyakitkan. "Tapi kamu sangat defensif, membenciku, Claire, apa salahku?" Claire Sen merasa sedikit bersalah dengan matanya yang menyakitkan. Memang, dia telah membantu dirinya sendiri untuk waktu yang lama sejak dia berada di kediaman Ye, termasuk terakhir kali dia dipermalukan oleh ibunya di jalan. Bahkan James Lin, dia telah memecahkan banyak hal untuk dirinya. Tapi, hubungan antara dia dan dia terlalu rumit, dia tidak mau mengakui masa lalu itu. Memikirkan hal ini, Claire Sen menurunkan matanya dan menggigit bibir bawahnya dengan paksa. "Lepaskan aku." Davin Ye memegang tangannya dengan erat, tidak menunjukkan kecenderungan untuk melepaskannya. "Davin Ye." Claire Sen memarahinya pucat karena marah. Mendengar namanya dari mulutnya, gerakan tangan Davin Ye sedikit longgar. Setelah beberapa saat, dia tersenyum puas dan melepaskannya. "Jika kamu mau sering memanggil namaku, maka aku tidak akan melakukan ini padamu. Aku tidak pernah ingin mendengarmu memanggilku kakak lagi, tidak mau lagi." Claire Sen. Setelah keheningan yang lama, Claire Sen bangkit dari tempat tidur. "Aku sudah lama keluar, aku harus kembali." "Sudah malam, apakah kamu ingin kembali?" Claire Sen mengangkat kepalanya dengan heran. "Setelah semalam, ketika aku membawamu kembali ke rumah pribadiku, kamu terus demam. Kemudian, aku tidak punya pilihan selain mengirimmu ke rumah sakit. Dokter mengatakan bahwa kamu masuk angin, dan mengalami demam tinggi tetap tidak sadarkan diri, jadi kamu hanya bisa menginap selama 1 malam di sini." Memikirkan untuk tidak pulang pada malam hari, wajah Claire Sen langsung menjadi pucat. Dia tidak tahu apa yang Colden Ye pikirkan tentang dia. Memikirkan hal ini, dia dengan cepat ingin menggunakan ponselnya, tetapi setelah mencarinya lama, dia tidak bisa menemukannya. "Apakah kamu mencari ini?" Davin Ye menyerahkan ponselnya. Claire Sen dengan cepat mengambilnya, dan kemudian tanpa sadar ingin menelepon Colden Ye. "Jika kamu mencari Colden, maka aku dapat memberitahumu terus terang. Tadi malam, kamu tidak memiliki telepon di ponselmu sepanjang malam." Gerakan Claire Sen berhenti, dia menatap Davin Ye dengan tidak percaya. Kecewa, atau tertekan. "Kamu belum kembali sepanjang malam," dia tidak menerima telepon. Claire Sen.
Dia menundukkan kepalanya untuk melihat telepon, ternyata telepon itu sunyi, tanpa panggilan. Davin Ye mendekat selama beberapa menit, dan suaranya diturunkan, "Pernikahanmu sebenarnya adalah pernikahan kontrak, hanya saja. Kamu tergerak dalam pernikahan ini, kan?" "Tidak." Claire Sen tiba-tiba mengangkat kepalanya, langsung menyangkal pernyataan Davin Ye. Dia tidak tergoda, Golden Ye tidak peduli padanya, bukankah dia akan membuat orang menertawakan lelucon jika dia tergoda? Kamu menyangkalnya begitu cepat, dan menyangkalnya dengan sangat keras. Jika kamu mengatakan tidak, siapa yang akan mempercayaimu? Davin Ye tersenyum tipis, tetapi senyumnya pahit. Kamu sangat tersentuh oleh Golden. Pernyataan ini bersifat kategoris dan tidak memberi Claire Sen kesempatan untuk menyangkalnya. Tapi pernahkah kamu berpikir bahwa di antara kamu, itu tidak mungkin? Davin Ye langsung menepuk bahunya kali ini dan menatapnya dengan serius. Tidak mungkin bagimu untuk bersamanya. Lepaskan aku, bisik Claire Sen. Davin Ye tidak melepaskannya, Claire Sen langsung meneriakinya dengan keras, "Lepaskan aku." Davin Ye dengan lembut melepaskan tangannya, Claire Sen langsung melompat dari tempat tidur dengan ponselnya. Tetapi karena gejala sisa demam tinggi, ketika dia melompat dari tempat tidur, kepalanya pusing dan tubuhnya jatuh lurus ke depan. Brak! Claire Sen terjatuh langsung, ekspresi Davin Ye berubah, dia bergegas untuk membantunya. "Claire, apakah kamu baik-baik saja? Lepaskan aku." Claire Sen mendorong tangannya dengan kuat, "Tidak perlu peduli dengan urusanku, kamu hanya kakak laki-lakiku, bahkan jika Golden Ye tidak menyukaiku, itu tidak ada hubungannya denganmu." Setelah selesai berbicara, Claire Sen mendorong Davin Ye dengan putus asa. Davin Ye mendorong seorang pria besar lurus ke belakang olehnya, punggungnya membentur dinding yang dingin. Dia menatap Claire Sen dengan menyakitkan, "Tapi aku sama sekali tidak ingin menjadi kakakmu." Claire Sen tidak ingin berbicara dengannya lagi, tetapi berbalik dan berjalan keluar. Meskipun dia berjalan sangat terhuyung-huyung, dia masih berjalan keluar selangkah demi selangkah. Davin Ye menatap punggungnya untuk waktu yang lama, akhirnya tidak bisa menahan diri untuk mengejarnya dan menghela nafas. "Aku akan mengantarmu kembali." "Tidak perlu." Claire Sen mengibaskan tangannya, "Itu tidak ada hubungannya denganmu. Jika kamu membenciku karena mengatakan ini, maka aku tidak akan mengatakannya lagi." Setelah Davin Ye selesai berbicara, dia langsung mengangkat tangannya dan memeluknya, mengabaikan perjuangannya, mendorong, dengan tenang berkata, "Secara fisik sekarang kamu lemah, seharusnya dirawat di rumah sakit, tetapi jika kamu tidak mau, aku akan mengantarmu kembali sekarang, aku tidak akan pernah memaksamu untuk melakukan apapun." Kalimat terakhir menenangkan Claire Sen, dia mengangkat matanya untuk melihat wajah Davin Ye dari dekat, tiba-tiba dia tidak berbicara lagi. Diam. Dia menghela nafas tanpa daya, dan kemudian meninggalkan rumah sakit dengan Claire Sen di tangannya. Dia pergi ke tempat parkir dan membuka pintu mobil untuk memasukkannya. Semua gerakan berhati-hati, kemudian dia membungkuk dan mengikatnya sabuk pengaman, mengangkat matanya untuk menatapnya. "Claire, ingat. Aku, Davin Ye tidak akan pernah memaksamu melakukan apapun, tidak peduli kapan, jika perlu, kamu bisa menyuruhku melakukan apa saja untukmu." Bersambung.